Ini jauh-jauh dari Situbondo ya. Pak Noval ini Duta Rumah Belajar Jawa Timur juga, sama dengan saya, 2019. Nah, ini kita harus ambil ilmunya, kita serap ilmunya sebanyak mungkin dari Pak Noval ini, mumpung hadir di kota Surabaya. Mumpung hadir di sini, jangan lupa Bapak Ibu serap sampai habis ya ilmunya Pak Noval ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum dimulai diklat pada siang hari ini, mungkin pesan dari IGI, yaitu Bapak Ibu, dalam waktu dekat, insya Allah setelah pandemi nanti, kita akan melaksanakan seminar nasional gratis untuk peserta bagi anggota IGI Kota Surabaya dengan menggunakan seragam batik IGI seragam batik IGI. Nah, Bapak Ibu, untuk diklat, insya Allah akan dilaksanakan seminggu sekali, paling tidak 3 kali sebulan. Nah, Bapak Ibu jangan lupa segera daftar menjadi anggota IGI untuk mendapatkan fasilitas ketika Bapak Ibu mendaftar diklat sebagai anggota IGI, itu beda dengan ketika Bapak Ibu daftar diklat sebagai umum, bukan anggota. Jadi selisihnya lumayan Bapak Ibu. Jadi segera daftarkan dan nanti akan Bapak Ibu juga akan menikmati seminar gratis dari peserta untuk peserta. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu join di IGI, IGI juga akan melaksanakan pengabdiannya kepada Bapak Ibu, yaitu dari peserta untuk peserta. Dari Bapak Ibu daftar diklat, kita mengelola keuangan itu, kemudian kita laksanakan seminar gratis yang Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang, tapi kita yang biasanya mengeluarkan uang untuk sewa hotelnya, untuk toolkitnya, semuanya dari kita semua. Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu pastikan sudah anggota IGI, gitu ya. Daftarnya gampang, tinggal hubungi bagian keanggotaan kita saja, ya Bu Fatima bisa, Pak Hamim bisa. Nah, daftarkan segera, kemudian beli batiknya ya. Kalian promosin. Ini Juli ini ditunggu sampai tanggal 29 Juli untuk promo batik edisi Juli. Nah, itu jangan lupa. Nah, itu tentang dari peserta untuk peserta. Jadi kita peduli ya. Untuk informasi sejenak, yaitu tentang guru penggerak. Wah, ini agak sedikit melenceng dikit ya Pak Sugeng ya, mumpung ya. Nah, Lanjut. guru penggerak. Ya, IGI masuk jajaran di organisasi penggerak, tidak termasuk yang mengundurkan diri seperti yang lain tidak, karena Bapak Ibu perlu ketahui, IGI walaupun tidak dibiayai oleh pemerintah, IGI tetap berjalan. IGI tetap berjalan tanpa tanpa tergantung dari biaya siapapun gitu ya. Jadi out of the box-nya IGI itu di sini ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi para guru seperti pada siang hari ini Bapak Ibu ikuti, yaitu nanti akan dipandu oleh narasumber hebat kita, Bapak Noval Afdila, yang jauh-jauh dari Situbondo. Nanti silakan dikupas habis OBS-nya. Saya juga ikuti insya Allah ini. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat itu tidak, sekali lagi tidak berarti Bapak Ibu sudah bayar diklat, kemudian mendapatkan sertifikat. Tapi Bapak Ibu harus melaksanakan seperti biasanya, menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas sesuai dengan yang narasumber berikan. Nah, baru nanti akan diseleksi siapa yang lulus. Nah, yang lulus itulah yang akan mendapatkan sertifikat. Jadi tidak boleh marah ya
ya, ketika Bapak Ibu yang tidak lulus, oh sudah bayar kok nggak lulus misalnya gitu ya. Nah, tidak boleh marah, tapi tetap harus mengumpulkan tugas sesuai peraturan yang kita terbitkan seperti itu. Jadi Bismillah, ketika Bapak Ibu mengikuti benar, ini sebenarnya enteng materi ini jika diikuti ya Bang Noval ya gitu ya. Nah, nanti Bapak Ya, Ibu Pak. insya Allah lulus 100% ya. Tinggal download, Amin. kemudian Amin. lakukan gitu aja kayaknya ya Bang Noval ya. Padahal saya juga belum pernah praktek nih Bang Noval. Ya, Nah, itu Bapak Ibu, kita semoga praktek, Kak. lulus 100%. Iya, ini pesan dari saya ini Bang Noval, tugasnya jangan berat-berat Bang Noval, supaya nanti yang lulus itu lebih banyak ya Bang. Siap. Ini Siap, saya Kak. nitip ini, nitip peserta supaya lulus 100% paling tidak ya. Kalau memang benar-benar tidak mengumpulkan tugas, nah itu baru. Oke, tos ya Bang Noval ya. Sip. Oke, terima kasih. Itu sekaligus kita buka acara pada siang hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima Bismillahirrahmanirrahim. kasih. Itu dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur nuwun Fatiko atas pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Berikut dengan Terima seluruh kasih. informasi yang telah disampaikan. Alhamdulillah, Fatiko walaupun dalam perjalanan mari menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan dan membuka kegiatan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan Fatiko. Semoga selamat sampai di tujuan. Ya, Monggo lanjut. terima kasih, Mbak. Saya ikuti, ya, saya ikuti tapi saya matikan video sama mic. Ya, Oke, terima kasih silakan. Pak. Silakan Pak Tiko. Matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Noval Abdillah yang sangat saya hormati. Sampailah kita Bapak Ibu pada pembahasan materi kita pada diklat kali ini, yaitu bagaimana membuat video pembelajaran dengan Open Broadcaster Software. Rekan-rekan, kalau selama ini kita berkutat dengan beberapa aplikasi, baik aplikasi offline maupun online, pada hari ini kita akan dikenalkan dengan sebuah software yang baru yang selama ini belum pernah dibahas dan didiklatkan di IG Kota Surabaya, yaitu membuat video pembelajaran dengan Open Broadcaster Software. Dan dalam hal ini nantinya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Noval Abdillah SPDGR. Pak Noval Abdillah, dari Situbondo ya Pak Noval? Iya, Pak Sugeng. Alhamdulillah. Tetangga berarti Pak. Saya asli Jember Pak Noval. Oh, asli Jember? Betul. Saya, Senang rasanya kuliahnya ketemu di tetangga. Jember, kuliahnya. Betul. Iya. Baik Pak Noval, selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Noval Abdillah untuk membahas segala sesuatunya berkaitan dengan diklat video pembelajaran dengan Open Broadcaster Software. Kepada yang terhormat Bapak Noval Abdillah, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore ya Bapak Ibu. Yang terhormat Ketua IG Kota Surabaya, kemudian yang kami hormati pengurus IG Kota Surabaya, kemudian yang saya banggakan, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Berkesempatan kita melakukan tatap muka secara virtual dalam kegiatan. Dan saya berharap Bapak Ibu kegiatan ini sesuai dengan harapan Kak Atikoh tadi ya. Jadi tidak ada yang tidak selesai gitu. Artinya kita memulai, maka kita juga akan mengakhiri bersama-sama seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi saya di awal ini sebetulnya sama Pak Bagus saya sudah sangat mohon maaf sekali ya Bapak Ibu. Saya kebetulan tadi Pak Bagus, salam hormat Pak Bagus. Tadi itu benar-benar terburu-buru Bapak Ibu. Saya ngisi juga di kegiatan KKG. Kebetulan saya ditunjuk sebagai apa namanya ya? Bukan narasumber sih, artinya orang yang berperan untuk memberikan support, kemudian memberikan pengalaman bagaimana cara kita mengajar gitu ya.
secara daring, dan itu saya keliling. Dan kebetulan tadi, aduh saya mohon maaf sekali Bapak Ibu, laptop yang saya gunakan, jadi materi seluruhnya itu ada di situ gitu ya. Kemudian setelah saya pulang karena tergesa-gesa, akhirnya cesan laptop saya itu ketinggalan di sekolah itu gitu. Jadi saya sempat kaget, seandainya saya balik lagi maka saya butuh waktu 1 jam, kalau PP sekitar 1 jam 45 menit. Jadi sangat tidak memungkinkan. Jadi dengan segala maaf Bapak Ibu, mungkin di awal ini saya tidak akan banyak membahas tentang teori, akan tetapi saya akan lebih banyak membahas tentang hal-hal yang teknis, ya, hal-hal yang teknis, kemudian mulai dari awal, dari cara menginstal, kemudian mempersiapkan, sampai pada akhirnya merecord, ya Bapak Ibu, merekam semua aktivitas atau yang disebut dengan video pembelajaran. Bapak Ibu, dalam hal ini saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu sebelumnya itu sudah pernah membuat video pembelajaran begitu ya. Nah, dikatakan video pembelajaran jika di situ ya memang ada sebuah video yang menjelaskan tentang sesuatu hal, yaitu berkaitan dengan materi-materi pembelajaran. Dan video itu diperuntukkan bagi audiens atau pembelajar. Dalam hal ini audiens kita adalah siswa didik kita sendiri. Nah, Bapak Ibu di sini pada konsepnya OBS itu open broad, apa ya kalau bahasa Inggrisnya? Artinya dia bersifat open source gitu ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi tidak berbayar alias gratis seperti itu. Akan tetapi di sini kegunaannya itu cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, OBS ini sering kita lihat ketika di Facebook, kemudian di YouTube, Bapak Ibu pernah melihat adik-adik kita gitu ya, sedang bermain game online. Nah, ini salah satunya menggunakan OBS. Kenapa tidak mungkin untuk kita gunakan sebagai guru untuk dijadikan video pembelajaran? Apakah bisa gitu? Nah, ini jadi idenya itu dari situ Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat game online dengan begitu bagusnya kita tonton gitu ya, maka kita sebagai guru harus minimal bisa mencontoh idenya gitu. Tapi yang akan kita tampilkan adalah materinya. Seperti itu. Nah, saya akan memberikan gambaran Bapak Ibu, kira-kira OBS ini gimana cara kerjanya gitu ya. Nah, saya share dulu di sini. Ya, mohon izin Pak Sugeng, di sini saya belum bisa share konten, Pak. Oke, sebentar Pak Abdillah. Monggo Pak Noval, silakan. Ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, oke. Oke, sudah terlihat Pak Noval. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Nah, baik. Nah, saya mulai dari sini dulu ya Bapak Ibu. Nah, video kemarin ketika peluncuran kuis Ki Hajar tahun 2020, maka ini kan di broadcast ke channel YouTube gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita bisa perhatikan modelnya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita bisa meniru ini ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita bisa menambahkan icon, kemudian ada logo, terus di sini ada semacam webcam begitu ya. Dan di bawahnya juga ada tulisan atau teks running text teks bergerak gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga menjadi dasar ide kita dalam membuat video pembelajaran. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu di awal ini saya kasih contoh dulu di awal. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Ya. Nah,
Jadi sebelum masuk pada inti materi, di awal itu ada video pembuka gitu ya, ada video openingnya. Nah, Bapak Ibu, video opening ini bisa Bapak Ibu ambil dari video layanan kesehatan tentang menjaga diri dari COVID. Nah, contohnya yang dikeluarkan oleh Kemdikbud pada waktu itu. Jadi nanti saya share videonya, yaitu tentang kebiasaan baru ya Bapak Ibu. Nah, jadi video itu akan menjadi video pembuka nanti sebelum pada akhirnya Bapak Ibu menyampaikan materinya. Oke. Nah, setelah video ini berakhir, ya. Setelah video ini berakhir, maka di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga akan muncul seperti ini nanti di layar laptopnya. Jadi ada video kamera atau video webcam yang mana pada posisi itu Bapak Ibu akan mengucapkan salam gitu ya, pembuka, persepsi di situ. Nah, terus setelah itu ini gambaran Selamat aja. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita dapat berkumpul pada acara launching Ki Hajar 2020 pada Nah, sore hari ini. posisi-posisi seperti ini nanti bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi ada background seperti ini sangat mudah dengan OBS kita membuat seperti ini. Nah, yang perlu kita serap Bapak Ibu itu adalah idenya. Idenya yang harus kita serap. Oke, sebentar. Nah, bagaimana kita menyampaikan materi kepada anak didik kita? Nah, menyampaikan materinya nanti kita menggunakan ide dari ini, bermain game online ya. Ya, jadi saya kasih contoh di sini. Nah, ibaratnya di bagian belakang ini kalau game online kan permainan gamenya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai guru nanti yang ada di belakang ini adalah file PowerPoint atau bahan ajar yang lain gitu ya, tidak harus PowerPoint, mungkin punya game edukasi atau memiliki multimedia interaktif gitu ya, berbasis HTML5 silahkan. Nah, pada berikutnya, nah Bapak Ibu nanti tampil di bagian pojok kanan ini, pojok kanan bawah ini, yaitu menjelaskan materi yang akan disampaikan. Begitu. Nah, serangkaian-serangkaian ini nanti sangat bagus menurut saya ketika perpindahan dari transisi pembuka video, kemudian nanti ada transisi berikutnya yaitu masuk ke bagian materi. Dan semua tampilan-tampilan yang seperti ini Bapak Ibu itu bisa kita sesuaikan di awal. Gitu ya. Jadi bisa kita sesuaikan di awal. Nah, setelah sesuai baru kita record. Nah, pada saat record disitulah nanti hasilnya berupa video pembelajaran. Dan cara ini Bapak Ibu adalah cara yang paling mudah untuk kita gunakan gitu ya. Jadi kekuatan dari videonya itu nanti adalah bahan ajar yang dimiliki oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi kekuatannya ada di situ nanti. Jadi kalau bahan ajarnya bagus, maka saya yakin nanti video pembelajarannya itu akan bagus. Gitu. Jadi lebih menarik. Kalau bahan ajarnya hanya polosan berupa teks, maka ya hanya sebatas seperti itu. Akan tetapi kalau nanti bahan ajarnya ada animasinya dari PowerPoint yang dibuat misalkan, nah itu menjadi jauh lebih menarik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, inilah sedikit gambaran bagaimana cara kita membuat video pembelajaran menggunakan OBS Studio. Nah, apa bedanya dengan menggunakan aplikasi yang lain? Nah, kalau aplikasi yang lain saya kasih contoh di smartphone misalkan KineMaster, kemudian kalau di laptop ada Camtasia ya yang lumrah Bapak Ibu. Nah, di situ prosesnya cukup lama menurut saya. Satu, kita harus merekam dulu dengan menggunakan green screen gitu ya. Kemudian setelah direkam nanti dikumpulkan asetnya. Setelah dikumpulkan aset-asetnya, baru tahap editing. Setelah editing, baru diekspor.
Dan ini butuh proses yang sangat panjang. Belum lagi pada saat syuting nanti Bapak Ibu ada ini ya, ada kesalahan sehingga harus record ulang, edit lagi seperti itu. Nah, dengan OBS ini Bapak Ibu layaknya berbicara dengan laptop gitu ya, menjelaskan di hadapan laptop. Jadi bahannya ya bisa PowerPoint atau bisa multimedia interaktif yang lain. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dengan OBS kita juga bisa menyiarkan secara langsung. Artinya direkam sekarang, maka nampilnya sekarang gitu. Nah, kita bisa broadcast ini ke media sosial kita ya, contohnya di Facebook. Nah, kita bisa melakukan siaran langsung pembelajaran gitu. Jadi ada video pembelajaran yang Bapak Ibu tampilkan secara live, kemudian siswa kita nanti menonton secara live juga. Nah, itu pertemuan berikutnya mungkin ya Bapak Ibu. Dan ini juga Bapak Ibu bisa direcord atau di broadcast secara langsung di channel YouTube kita. Gitu ya. Nah, jadi semakin Bapak Ibu bisa memproduksi video pembelajaran, maka saya yakin dunia per-YouTubean ini akan semakin positif gitu ya Bapak Ibu. Sehingga video-video atau konten-konten yang tidak mendidik ya itu bisa diredam dengan video-video kita yang membahas tentang konten-konten pembelajaran. Nah, itulah keuntungannya. Baik Bapak Ibu, agar tidak terlalu panjang dan lebar, jadi itu pengenalan saja. Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita menginstal dulu aplikasi OBS-nya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa sambil mengikuti jika memungkinkan. Silakan Bapak Ibu buka di Chrome ya, di Google Chrome atau yang pakai Mozilla silahkan. Nah, saya buka new tab di sini, kemudian Bapak Ibu tinggal ketikkan saja di bagian atas, yaitu OBS Studio. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu mana apa yang harus kita lakukan nih? Nah, kita ini sudah masuk ya di OBS. Nah, kita cukup klik download di sini, download. Nah, maka secara otomatis kita diarahkan ke halaman download dan kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Artinya laptop kita itu operating sistemnya menggunakan apa? Apakah Windows, kemudian Mac atau Linux? Nah, kita pilih. Karena saya menggunakan Windows, maka saya pilih yang pertama. Diklik yang pertama sehingga berwarna biru ya Bapak Ibu. Kalau saya pilih Mac, maka ini untuk Mac OS. Nah, saya pilih Windows saja. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dipilih kira-kira mau download yang mana gitu ya. Apa file zip atau langsung installer. Nah, biasanya saya langsung download yang installer atau download file exe-nya. Nah, tinggal diklik aja seperti ini. Ya. Untuk besar filenya Bapak Ibu, di sini ada berapa nih? 70 MB ya Bapak Ibu, 70 MB. Gitu. Nah, oke, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa yang perlu kita persiapkan? Ya, persiapkan. Bapak Ibu bisa melihat contoh misalkan tadi ya di sini. Ini tadi. Sebentar. Nah, ini. Jadi contoh di sini Bapak Ibu, nah di sini ada logo ya, logo kementerian, kemudian logo rumah belajar ya, kemudian ada TV edukasi, logo-logonya ya Bapak Ibu. Nah kemudian nanti misalkan di bagian bawah ini Bapak Ibu menyertakan nama, boleh. Nah sekarang kita coba membuat membuat apa namanya bagian dari ornamennya ya Bapak Ibu, bagian dari propertinya, backgroundnya ini. Nah caranya ya kita bisa masuk di free pick Bapak Ibu di sini free pick. Saya ketik di sini free pick. Nah seperti ini.
Kemudian kita pilih atau cari background yang bersesuaian ya. Nah, kita mau cari background yang seperti apa supaya nanti hasil daripada video kita itu jauh lebih menarik, jauh lebih menarik. Oke, di sini kita cari background misalkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, silakan nanti dipilih kira-kira yang mana yang sesuai dengan kriteria Bapak Ibu sendiri ya. Background. Misalkan mau pakai yang ini, boleh. Ya, boleh. Ini boleh ya. Tapi ini premium ya Bapak Ibu. Kita cari yang gratis aja. Cari yang gratis. Oke, sambil menunggu hasil downloadan ya. Yang mana ya kira-kira yang bagus? Soalnya bagus semua sih ini. Nah, bisa pakai ini misalkan Bapak Ibu ya. Untuk pembuka, enggak apa-apa, silakan. Atau mau pakai ini juga boleh. Ya, karena saya guru SD Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya akan menggunakan ini paling ya. Coba saya klik kanan, kemudian saya open. Nah, oke seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu cukup kita download ini ya, download. Saya langsung save as image aja. Nah, simpan gambar sebagai ini. Oke, di sini saya tulis ya Bapak Ibu background gitu ya. Oke. Nah, jika background ini misalkan nanti Bapak Ibu di tengahnya, di tengah sini itu ada gambar kita, ada video kita sebagai pembuka dan akhir gitu ya. Nah, kita taruh di sini nanti. Oke, setelah itu background sudah, maka selanjutnya kita cari yang namanya memungkinkan nggak ya di sini. Coba. Ya, lower third apa ya? Lower third apa ya namanya? Nah, jadi ini Bapak Ibu. Nah, itu ya. Kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, jadi kita bisa membuat yang seperti ini ya. Contoh misal Nah, membuat yang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti di bagian videonya akan muncul nama kita, kemudian di bawahnya nama instansi gitu ya. Oke, nah kita coba akan membuat itu bisa menggunakan PowerPoint juga bisa sebetulnya. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu ini ya, sambil menunggu hasil downloadan, coba kita buka PowerPoint untuk membuat ornamennya terlebih dahulu. Jadi kita siapkan dulu desain-desainnya supaya nanti hasilnya juga bagus dilihat ya Bapak Ibu. Nah caranya kita klik insert di sini. Aduh, laptopnya lemot. Halo Pak Sugeng, suara saya cukup terdengar Pak kira-kira? Sangat jelas Pak Noval. Oh iya, siap Pak. Seandainya saya terputus Pak, mohon diberi kode ya. Oke, siap. Saya khawatir. Oke, siap Pak Noval. Ya, baik Pak. Ada. Nah, kita pilih hasil download tadi Bapak Ibu.
Nah, tadi ini ada background ya. Nah, ini background, kita klik, kemudian klik open. Oke, seperti ini. Nah, ini kita besarkan saja. Oh, ya kita klik yang ini. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya akan memberikan kotak di tengah, membuat shape baru. Artinya di sini nanti akan diisi dengan video kita gitu ya. Kemudian caranya klik insert. Saya akan memilih shape di sini. Nah, bentuk shape-nya saya pilih yang seperti ini aja. Nah, oke, kira-kira persegi panjang ya, Bapak Ibu. Nah, misalkan di bagian bawah nanti ini akan diberikan nama, maka shape ini kita cukup naikkan agak ke atas sedikit. Ya, baik. Seperti ini ya. Oke. Nah, saya tidak akan memberikan outline atau tidak memberikan garis, Bapak Ibu. Kita pilih shape format, kemudian kita, ya, jadi sudah tidak ada garisnya ya, Bapak Ibu. Kalau masih ada, oh ini ya shape. Ini tadi teks, lupa. Nah ini, no outline. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, ini saya akan berikan efek shadow. Nah, shape fill. Nah, ini efek ya, shadow. Nah, ini Bapak Ibu pilih shadow. Nah, jadi kesannya timbul gitu ya. Nah, terus ini saya beri hijau. Nah, saya jadikan green screen nanti. Ya, seperti ini. Nah, jika ini sudah Bapak Ibu, oke, selanjutnya Bapak Ibu caranya bisa langsung memberi nama di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan teks, insert. Kita pilih yang mana text box ya. Oke lah, saya copy dari sini dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, sebetulnya kita lama mengaturnya itu di bagian aset digitalnya ini ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira bumbu-bumbu apa nih yang bisa membuat video kita tuh lebih menarik untuk dilihat gitu ya. Nah, oke, saya ketik nama saya di sini. Misalkan Noval Abdillah, begini ya. Esno. Oke. Nah, mungkin ini lebih tepatnya saya tidak akan memberikan warna. Nah, sehingga lebih pas. Nah, begini ya Bapak Ibu. Nah, supaya ini bagus, saya ubah ukuran fontnya. Ya, Calibri betul. Sudah Calibri, mungkin ukuran fontnya itu anggaplah 32, kemudian saya bold gini ya. Nah, baik. Saya taruh di bawahnya, di sini. Kalau kurang ke bawah dikit, tidak apa-apa. Nah, agar ini lebih menarik lagi, kita beri keterangan di bawahnya Bapak Ibu untuk instansi ya. Yes. Nah, ini Bapak Ibu, saya Ctrl A, saya tulis di sini SD Negeri 3
Tlogosari seperti ini ya. Kalau mau ditambahkan kabupaten nggak apa-apa, boleh. Nah, agar tampilannya lebih menarik Bapak Ibu, ini jangan di bold, tetapi ini ditipiskan ya. Kita pilih Calibri Light di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ukurannya dikecilkan, misalkan 24. Selanjutnya kita taruh di bawahnya. Ya. Nah, kira-kira begini. Jika ini sudah Bapak Ibu, maka selanjutnya kita Ctrl A, kita grup. Ctrl A grup ya Bapak Ibu. Bisa nggak di grup nih? Oh, karena berbeda ini ya Bapak Ibu. Berbeda apa namanya? Berbeda shape. Jadi yang ini shape, sementara yang ini itu gambar atau image gitu ya. Gimana cara kita agar bisa apa namanya? Bisa mengambil gambar ini. Nah, oke. Jadi caranya mungkin kita screenshot gitu ya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu bisa membuat dari Corel itu jauh lebih bagus Bapak Ibu. Kalau ada Corel Draw. Oke, sebentar. Ya, yang ini saya copy aja di sini. Saya ungroup dulu. Ctrl C, Ctrl V. Ya, saya buat begini ya Bapak Ibu. Saya Ctrl A lagi, saya Ctrl G. Nah, setelah itu kita klik kanan di bagian ini, kemudian kita save as picture di sini. Nah, mungkin saya akan taruh di download dulu. Nah, ini nanti saya tulis namanya web kamera ya. Nah, seperti ini. Kita klik save. Oke, nah jadi ini di-delete aja. Nah, untuk yang ini kan tadi sudah di-download ya Bapak Ibu. Nah, baik. Setelah ini kita lihat, nah ini sudah OBS-nya sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik 2 kali di OBS ini. Seperti ini. Untuk menginstal. Ya, ini ada permintaan untuk menginstal ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik yes. Nah, kita tunggu prosesnya. Tidak terlalu lama untuk prosesnya. Kita klik next. Kemudian next lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk folder installernya itu ada di program file, kemudian OBS Studio. Nah, kita default aja, jangan diganti-ganti. Kita klik install. Kita tunggu sampai proses ini selesai.
Oke, sambil nunggu itu Bapak Ibu. Nah, tadi kan saya sudah download, saya sudah simpan. Ya, ini web kamera. Kemudian ini background. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, ini ada pilihan centang aja untuk menjalankan gitu ya Bapak Ibu. Kita klik finish. Nah, ini hasil instalannya, shortcutnya sudah ada di desktop ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah klik sebenarnya, cuma kok belum jalan nih. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah terbuka. Kita maximize ya. Nah, Bapak Ibu di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada permintaan ya katanya. What you like to run auto configure wizard. You can also manual configure your setting by click the setting button is main window. Nah, artinya kita tuh mau setting sendiri atau mau disettingkan gitu ya. Jadi kita pilih no aja di sini. Jadi nanti kita yang akan menyeting seperti itu. Nah, selanjutnya saya perbesar aja begini Bapak Ibu kira-kira tampilannya. Nah, ini adalah halaman muka atau dashboard dari OBS Studio. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya jelaskan dulu di bagian-bagian ini. Ini ada scene atau scan ya. Kemudian di scan, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat banyak-banyak scan. Gitu ya. Scan itu nanti akan berisi apa aja. Mungkin scan pertama isinya tentang ada webcam, ada logo, ada background, kemudian ada teks, running text. Itu scan pertama. Scan kedua, kita fokuskan pada materi. Oh, jadi pada scan kedua tuh nanti ya ada kamera kita, webcam, kemudian ada tampilan dari PPT kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya di scan terakhir mungkin apa nih? Penutup, closing gitu ya. Boleh. Jadi itu nanti kapan itu akan dimunculkan scan-scan itu. Nah, itu tergantung Bapak Ibu punya skenarionya seperti apa gitu. Ibarat berita, nah, berita itu kan presenter itu tidak langsung menampilkan apa? Tidak langsung menampilkan isi berita kan. Jadi ada pembuka dulu tuh. Jadi presenternya dulu ngomong, setelah itu di tengah-tengah gambarnya baru ditampilkan. Nah, kita bisa buat yang seperti itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan kita punya iklan layanan di tengah-tengah. Bisa kita tampilkan iklan layanan itu. Jadi samalah dengan broadcasting di ini ya, di apa? Di berita-berita itu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi di sini ini adalah scan-nya, kemudian ini source-nya. Jadi source itu apa saja yang akan kita tampilkan gitu ya. Ada image, ada layar, ada web, internet, kemudian ada capture atau kamera kita. Nah, kemudian di sini ada audio mixer. Artinya di sini kita bisa apa namanya? Bisa kita atur-atur ya Bapak Ibu kekerasan atau volume dari audio output-nya. Nah, di bagian sini, nah ini Bapak Ibu ya. Ini transisinya, perubahan antara scan 1 kemudian mau diubah ke scan 2 misalkan. Nah, itu berubahnya apa? Nah, di sini ada dua pilihannya, ada fade atau out. Nah, di bagian tab yang terakhir ini adalah kontrol. Nah, kontrol di sini, nah ini banyak ya pilihannya Bapak Ibu. Ada streaming, jadi kita online, kita live. Nah, kemudian yang akan kita gunakan saat ini adalah record, merekam ya Bapak Ibu. Nah, ini ada studio mode. Nah, agar mempercepat prosesnya, mungkin saya langsung membahas tentang scan ini dulu, gitu ya. Nah, untuk menu bar yang ada data ini, Bapak Ibu, sebetulnya kan ada pengaturan-pengaturannya, gitu ya. Nah,
Tapi ini sudah di full bawaan dari OBS, jadi saya tidak mengatur lebih lanjut. Sebetulnya ada plugin-plugin yang bisa kita manfaatkan di situ ya Bapak Ibu. Dan itu lebih ini lagi sih kalau menurut saya lebih ribet lagi gitu ya. Lebih ribet lagi. Nah, kita gunakan yang standar aja untuk pengaturannya. Cuma kita nanti berkutat di scan dan source. Oke, di scan 1 di sini Bapak Ibu, di scan ini saya ubah namanya, klik kanan ya. Kemudian rename. Nah, misalkan ini pertama ya. Jadi video pembuka. Nah, seperti ini. Jadi scan 1 ini isinya tentang video pembuka. Gimana cara kita mengisikan video pembuka? Nah, misalkan bukan video pembuka, tapi flyer kita bisa nggak? Bisa. Sangat bisa ya. Caranya kita klik di sini. Sudah aktif nih Bapak Ibu scan-nya. Kemudian kita tambahkan source-nya, source ini. Nah, kita cukup tanda plus di sini. Seperti ini. Nah, kemudian karena yang akan ditampilkan adalah video pembuka gitu ya, maka di sini saya memilih media source. Nah, saya beri judulnya. Di sini nama judulnya adalah video kebiasaan baru. Seperti ini ya. Setelah itu kita klik OK, Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengatur di sini ya, Bapak Ibu. Di sini ada opsinya loop. Loop ini artinya ketika itu video berakhir, ulang lagi gitu. Ulang lagi. Terus begitu. Nah, ini bisa kita pilih di sini. Kita pilih loop. Misalkan, kemudian di mana file videonya akan kita ambil. Nah, kita browse aja di sini. Nah, tentunya sebelumnya Bapak Ibu sudah menyediakan file videonya ya. Nanti saya coba share juga untuk videonya. Nah, ini sudah ada ada 2 Bapak Ibu. Saya pilih yang atas. Kita klik open. Ya, klik open. Oke, kita klik oke. Nah, maka secara otomatis video itu akan tampil di sini. Nah, jadi layar yang akan direkam itu yang mana sebetulnya? Ya ini, layar yang hitam ini yang akan terekam nanti Bapak Ibu. Kalau di layar hitam ini terlihat hitam ya, maka yang dihasilkan juga ada hitam-hitamnya gini. Nah, seharusnya video ini kita lebarkan ya, ukurannya lebarkan aja. Oke, nah ini Bapak Ibu, sehingga bagian dari yang hitam tadi itu tidak ada. Nah, karena ini ada lebihnya sedikit, tidak masalah. Kita geser aja ke kanan sedikit, agar posisinya menjadi pas di tengah. Nah, cara menggesernya tadi Bapak Ibu cukup, pastikan dulu ada frame merah ini ya Bapak Ibu. Kemudian cukup tekan anak panah ke kanan atau ke kiri. Nah, ini space-nya di sini sudah sama kira-kira seperti ini ya. Nah, inilah video pembuka. Nah, Bapak Ibu untuk video pembuka, jadi ini di sini memang kelihatannya tidak terdengar ya Bapak Ibu. Tapi di sini, nah ini Bapak Ibu, ini kan gerak-gerak. Nah, itu merekam Bapak Ibu ya. Ini merekam. Oke. Jadi nanti coba kita kontrol lagi ya dengan menekan di sini kira-kira gimana outputnya, hasilnya. Baik, setelah itu Bapak Ibu saya akan membuat scan baru di sini. Namanya kamera. Oke. Jadi tujuannya kamera ini adalah Bapak Ibu nampil di situ memberikan memberikan sambutan di awal sebelum masuk ke materi gitu ya. Nah, ini web kameranya sudah saya buat scan baru. Kita tinggal menambahkan source di sini, tambahkan dulu source-nya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah mendownload background tuh. Nah, saatnya background itu kita insert di sini. Nah, karena background-nya berupa image, maka kita
cukup memilih image. Oke, kita tulis di sini namanya background. Ya. Oke, oke. Kemudian di sini Bapak Ibu kita browse. Nah, kita cari ya, ini background. Coba. Nah, ini ya Bapak Ibu, sudah masuk. Kita klik OK. Selanjutnya dengan cara yang sama seperti tadi, kita tahan, geser sampai, nah pastikan bahwa background ini tertutup gitu ya. Jadi bagian dari kanvas yang hitam tadi itu tertutup oleh gambar ini. Nah, setelah itu ini sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita nambahkan lagi. Nah, nambah image lagi. Nah, tadi frame kamera ya. Bapak Ibu, saya kan buat tadi di ini. Buat di PowerPoint tuh tadi kan. Nah, jadi kita tinggal klik OK. Selanjutnya kita browse lagi di sini. Nah, kita pilih web kamera ini atau frame ya. Nah, oke, maka kalau ini terlalu besar, cukup kita kecilkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita pastikan posisinya kira-kira saja gitu ya. Tidak ada ukuran ideal pasnya di mana, kira-kira saja. Nah, oke seperti ini. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang perlu kita atur berikutnya adalah kameranya ya. Kita akan menampilkan wajah kita atau web kamera kita. Caranya klik tanda plus lagi, kemudian di sini ada video capture device. Kita klik. Nah, kita tulis di sini apa ya? Ya sudahlah, ini video capture device. Kalau ada nama yang lain ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu pilihannya ini ya. Sudah betul nih. Nah, setelah itu kita klik OK. Muncul nggak tuh? Nah, nggak muncul nih. Kenapa tidak muncul? Mungkin karena bentrok dengan saya menggunakan Zoom ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin saya di Zoom ini saya matikan dulu stop ini. Ya. Oke, ini saya delete dulu. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Ini video capture device. Saya klik OK aja. Namanya nanti disesuaikan. Nah, oke, Bapak Ibu sudah terlihat ya. Ini adalah apa namanya? Kamera saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini perlu dipastikan Bapak Ibu untuk merekam layar kamera ini Bapak Ibu ya. Nah, aduh. Jadi Bapak Ibu, saya menggunakan background berwarna biru di sini ya. Seandainya Bapak Ibu punya green, itu jauh lebih bagus. Gitu ya. Jauh lebih bagus. Oke, setelah itu saya klik OK di sini. Nah, posisi dari kamera ini saya geser. Kemudian ini saya paskan ya. Nah, oke, ini ya. Kira-kira gini ya Bapak Ibu. Nah, cuman di sini kan hijau nih. Gimana hijau nih dihilangkan, bisa nggak ya hijau? Nah, boleh. Kita klik di gambar ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita beri efek chroma key ya. Nah, caranya kita klik di sini di frame kamera ini. Selanjutnya Bapak Ibu cukup klik kanan dan klik filter. Nah, Bapak Ibu, karena di sini kan tanda plusnya ini tidak terlihat ya. Kita kecilkan, nah sampai muncul anak panah ke atas ke bawah seperti ini, ditekan, klik kanan, diklik, kemudian di drag aja. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambah filter.
Kemudian kita pilih di sini namanya chroma key. Kita klik OK. Nah, maka secara otomatis background berwarna hijau tadi akan hilang. Nah, setelah itu sudah kita close. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu di sini, nah karena posisi kamera video ini berada di atas frame, jadi menjadi kurang bagus ya. Saya posisikan ini di belakangnya frame mestinya. Nah, caranya kita geser aja ini posisinya ada di bawah frame. Nah, guys, atau frame ini kita pindah ke atas. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ya sudah terlihat frame-nya kan? Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita mencoba untuk menghilangkan background saya ini ya. Karena warnanya tidak bagus gitu ya. Kita hilangkan aja. Caranya klik di kamera ini, video capture ini. Caranya sama, klik kanan, kita pilih filter. Selanjutnya, nah ini saya kecilkan ya Bapak Ibu, saya drag dulu seperti ini. Di bagian bawah ini Bapak Ibu, kita klik tambah, kita chroma key. Nah, tapi di sini mungkin blue ya tepatnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Seandainya background latar saya ini berwarna apa? Berwarna hijau, maka secara otomatis dia akan hilang gitu ya. Coba custom. Nah, kita select color ya Bapak Ibu. Bisa nggak nih? Nah, kita cari bikin posisinya di sini. Coba klik OK. Ya, hilang sama manusianya ya Bapak Ibu. Jadi ini nggak pas. Coba. Nah, ini presetnya sebenarnya cukup banyak Bapak Ibu. Oke, saya di full aja. Saya close. Nah, itu ya Bapak Ibu. Seandainya ini background saya itu berwarna apa namanya? Saya geser bawah gini. Nah, tuh. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah bisa membayangkan ya? Jadi seolah-olah kita ada di sebuah frame gitu ya. Oke. Gimana caranya ya? Ya kita atur-atur di preset tadi ya Bapak Ibu. Ini videonya. Coba saya ulangi lagi. Klik kanan. Pilih filter. Nah, chroma key ini tadi. Ya. Oke, seperti inilah kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi apa ya? Ya, seandainya background belakang saya itu berwarna hijau gitu, itu maka sangat sempurna. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat video, silakan Bapak Ibu cari tembok dulu, mungkin tembok di rumah, di ruang mana gitu ya. Kemudian nanti di bagian belakangnya itu kita bisa menggunakan kertas, kertas apalah, pokoknya berwarna hijau tuh sempurna untuk kita gunakan chroma key. Oke, ini kasarannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, jadi gini, ini video pembuka. Selanjutnya video kita. Nah, di scan berikutnya kita akan memasukkan materi ya. Materi. Seperti ini. Nah, di materi, nah Bapak Ibu ini bisa mengcustom nih. Bapak Ibu materinya menggunakan apa? Apa mau ngambil dari PPT? Boleh. Apa menggunakan dari hasil MPI kemarin? Ya, itu juga boleh. Nah, caranya materi diaktifkan, kemudian kita pilih source-nya di sini. Nah, selanjutnya kita pilih window capture. Nah,
Di window capture ini Bapak Ibu, kita ubah judulnya dulu ya. Misalkan PPT, ya udah PPT ini. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, kita arahkan di bagian window, kira-kira apa nih yang mau kita arahkan. Ya, di sini ada Zoom meeting nih ya. Kemudian Microsoft Store yang mana? Nah, kita cari di sini yang kita aktifkan di sini adalah apa? Ini ya Bapak Ibu ya. PPT saya yang ini misalkan. Oke. Nah, kita cari. Ya, mestinya ada di sini. Kenapa nggak ada? Coba saya close dulu. Saya buka lagi PPT-nya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini file PPT sudah terbuka sekarang. Aduh ini laptop minta aktivasi. Ya, oke, kita klik 2 kali Bapak Ibu, cetuk-cetuk. Nah, saya kita pilih di sini. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu. Nih, powerpoint.exe. Nah, kita klik oke. Secara otomatis di sini Bapak Ibu, file PPT kita itu sudah muncul ya. Nah, karena ada space kosong di bawahnya, Bapak Ibu, ada space kosong, ya kan? Kita bisa menambahkan running text. Silakan kalimatnya mungkin kalimat iklan ajakan untuk menjaga diri dari COVID gitu ya, atau kalimat-kalimat iklan yang lainnya. Nah, caranya kita pilih lagi di sini Bapak Ibu, tanda plus di source ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa pilih teks. Mana teks? Nah, ini ya Bapak Ibu, teks. Nah, saya tulis di sini running text. Oke. Setelah itu oke aja. Nah, teksnya silahkan. Misalkan berapa kalimat gitu ya, boleh ya. Saya tuliskan. Selamat datang di dalam kegiatan belajar dari rumah. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan, misalkan, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Gunakan masker. Jaga jarak. Dan sering cuci tangan. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu, contoh aja. Kemudian fontnya Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang suka-suka, yang mana ya. Pilih yang mana. Saya tetap aja pakai Arial. Nah, ukurannya ini size-nya mungkin saya gunakan size 28. Saya klik OK gitu ya. Nah, saya klik OK. Nah, inilah teksnya Bapak Ibu. Nih, kita lihat dulu. Nah, kita posisikan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah di tengah lah kira-kira seperti itu. Jika kurang ke bawah Bapak Ibu, gunakan tombol keyboard kita ke bawah. Kita posisikan persis berada di tengah-tengah background berwarna hitam itu. Ya, oke. Dah seperti ini kira-kira. Selanjutnya Bapak Ibu,
Nah, bagaimana cara kita membuat teks ini menjadi bergerak? Ya, caranya klik di bagian teks ini sehingga frame berwarna merah, kemudian klik kanan. Cara yang sama dengan tadi ya Bapak Ibu, klik filter. Nah, oke, nah ini saya kecilkan dulu seperti ini. Setelah itu kita pilih tanda plus dan di sini ada scroll ya Bapak Ibu. Preset yang lain ada sebetulnya nih. Kita bisa pilih-pilih yang mana gitu ya. Nah, karena ini teks, saya pilih scroll. Ya, saya klik OK aja. Nah, scrollnya ini kecepatannya berapa nih? 20. Ya. Semakin besar, maka semakin cepat. Ya, kalau ini ke kanan, kalau ini ke kiri ya, Bapak Ibu tuh. Oke, coba saya perhatikan ya. Nih, kita perhatikan di bagian teks ya, Bapak Ibu. Ya, nih ya. Nah, tuh. Nah, kalau ke sana. Nah, saya biasanya di sini menuliskan 35. Cukup pelan. Kalau terlalu pelan, Bapak Ibu bisa ganti 30. Kalau terlalu pelan 30, ganti 20 ya. Silahkan, mau pilih yang mana. Oke. Nah, kira-kira segini. 100 terlalu cepat. 70 tadi ya. Sorry. Oke, 70 ya, maaf. Ya. Jika sudah, Bapak Ibu, ini kan kita pilih horizontal ya. Kalau yang vertikal nanti dari atas ke bawah. Gitu. Dan setelah itu kita klik close. Nah, tuh. Udah running nih Bapak Ibu. Kalau misalkan kita akan menambahkan logo ya, logo dari kota kita, kota Surabaya misalkan, ya tinggal kita cari aja logonya mau dipasang di mana gitu ya. Oke, saya kasih contoh aja. Saya cari di sini kota Surabaya. Oke, kita cari yang PNG ya Bapak Ibu. PNG agar backgroundnya itu transparan. Baik. Nah, kita cari yang mana kira-kira ya? Oke lah ini. Coba. Oh, ini ada background putih ya? Enggak kayaknya. Mbak. Nah, ini Bapak Ibu, logo kita. Kita klik kanan, kemudian kita save, simpan gambar ini. Saya tulis di sini. Ya. Baik, setelah itu kita tambahkan di OBS-nya, Bapak Ibu. Kita pilih tambah di sini, kemudian kita pilih image. Nah, kita sesuaikan namanya. Seperti ini. Nah, kita cari filenya, kita browse. Nah, ini sudah ada logo Surabaya. Oke. Maka kalau ini terlalu besar, Bapak Ibu. Nah, kita tempatkan logo Surabaya ini, itu ada di sini misalkan. Ini sebagai watermark gitu ya, Bapak Ibu. Kalaupun misalkan tidak mau pakai ini, itu tidak masalah. Tidak jadi masalah. Oke, saya taruh di situ. Seandainya ini bisa nggak ditransparanin gitu ya. Kita cari-cari ya Bapak Ibu. Kita klik kanan, kemudian kita pilih mana. Coba filter dulu. Kita aduk. Aduh. Oke, ini kita cari opacity ada nggak ya?
Kira-kira jadi apa? Oh, enggak. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Saya tidak menemukan efek ini transparan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di pojok sesuai yang saya sampaikan tadi, di sini ada kamera Bapak Ibu ya, menjelaskan. Nah, caranya kita tambah lagi Windows Capture ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini ya kita pastikan dan posisikan ini persis berada di sini. Nah, saran saya Bapak Ibu, background-nya background dari latar ini ya Bapak Ibu itu usahakan hijau. Tujuannya yaitu tadi supaya kita ketika menggunakan efek chroma key itu secara otomatis akan hilang. Nah, kalau kayak gini kan kita coba hilangkan ya. Kita klik filter lagi, filter. Nah, ini cara mengaturnya dulu ya Bapak Ibu. Jadi belum sampai merekam nih. Kemudian kita pilih chroma key. Nah, ini kan green nih. Coba kita pilih blue bisa nggak? Nah, ya, anggaplah ini anggaplah video saya ini utuh gitu ya Bapak Ibu, karena background saya bukan hijau jadi agak kesulitan juga. Seandainya biru gitu, biru-biru, ya asli biru gitu. Nah, jadinya gini ya Bapak Ibu. Nah, pada posisi saat ini gitu ya, ini dengan tangan kita, dengan gerakan kita menjelaskan apa yang ada di belakang kita ini. Nah, seandainya ornamen ini belum selesai, silakan Bapak Ibu bisa menambahkan yang lainnya ya. Mau ditambah apa? Misalkan di sini nanti ada, kalau ini kurang bagus, saya buat shape nih, boleh nggak ditambah shape layaknya ini misalkan ya. Mana? Aduh. Mana tadi ya? Nah, layaknya seperti ini. Bisa, sangat bisa Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu cukup buat di PowerPoint kalau cuma seperti ini ya. Buat di PowerPoint. Nah, oke. Jadi ini gambarannya sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Video pembuka. Kita menyambut. Oke. Setelah itu kita masuk di materi. Nah, cara merekamnya sekarang ya, cara merekamnya. Kita pilih mode video di sini. Mana? Studio nih, studio mode. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, gimana cara kita merekam? Nah, di sini ada dua layar, ada layar preview, kemudian ada layar program. Yang direkam itu nantinya adalah layar program. Nah, preview ini adalah layar yang akan dimunculkan berikutnya. Contoh, di preview saya akan menampilkan web kamera. Klik aja web kamera. Oke, nah ini kok kenapa nih? Cekak. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, gimana cara menampilkan web kamera di program? Nah, kita pilih transisi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini sambutannya sudah sekarang, sudah menyambut, maka pada saat ini kita memasuki materi. Nah, coba kita perhatikan materi berikut ini. Nah, kita klik materi, kemudian kita pilih transisi. Nah, anak-anak, ini adalah tips dari saya bagaimana cara kita belajar mengasihkan gitu ya. Nah, ini kan contoh aja ilustrasi ya Bapak Ibu. Jadi ini yang direkam nanti. Nah, dan ini teknik yang sangat mudah untuk kita lakukan Bapak Ibu
dengan modal yang tidak terlalu ribet. Bapak Ibu hanya bermodalkan bahan ajar berupa PPT aja seperti ini, dan yang menjadi menjadi hal yang paling penting itu adalah bahannya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya bahan yang bagus, menarik, ada animasinya, maka ketika direkam, nah disitulah nanti menjadi daya tarik tersendiri. Kalau cuma menampilkan teks, gambar, itu menjadi kurang menarik ya. Seandainya Bapak Ibu punya MPI, media pembelajaran interaktif, nah, bisa ditampilkan di sini. Oke, nah sebentar, ini kok, ini kenapa diamnya? Oke, mungkin ini bentrok ya Bapak Ibu dengan materi. Coba ini saya hapus. Kira-kira yang web kamera bisa gerak nggak? Sama. Nah ini sudah bisa gerak nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi bentrok sebetulnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah ini kamera saya di sini. Oke, kita mulai merekam Bapak Ibu. Saya arahkan di video pembelajaran, video pembuka. Kemudian kita klik transition. Ya, seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di sini dulu, bisa masuk di kita dulu. Kita mulai rekam. Caranya kita klik start record. Diklik aja. Pastikan bahwa di sini sudah muncul bulatan merah. Ini artinya sudah merecord. Nah, ini ada 8 detik Bapak Ibu. Oke, nah ini kita sambutan ya, misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Noval akan berbagi materi kepada kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup, misalkan ya. Namun, sebelum memasuki materi, mari kita simak dulu video kebiasaan baru kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi, sambil Bapak Ibu menyampaikan, ngomong gitu, Bapak Ibu sambil menjadi produsernya nih, mengatur mana nih yang harus ditampilkan. Nah, ini yang ditampilkan. Oke, ini. Nah, misalkan video ini sudah selesai, Bapak Ibu, selesai, gitu ya. Jadi, nah itu tadi anak-anak adalah video kebiasaan baru. Jadi, kalian harus bisa menjaga diri dengan tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak jika sedang berkumpul. Nah, baik anak-anak, saat ini Pak Noval akan menyampaikan materinya. Nah, diklik dulu materi ini Bapak Ibu, kemudian klik transisi. Nah, pada bagian materi ini Bapak Ibu boleh ya. Bapak Ibu boleh membuka PPT-nya. Biarkan OBS ini merekam secara otomatis. Sudah, kita buka PPT-nya aja langsung. Nah, misalkan mau diperbesar seperti ini. Ya. Nah, juga boleh ya. Juga boleh diperbesar seperti ini. Nah, jadi di sini nanti di OBS. Nah, inilah perlunya ya Bapak Ibu. Ribetnya itu sebetulnya di bagian pengaturan-pengaturannya seperti ini Bapak Ibu. Itu ribetnya. Nah, padahal sudah saya ini ya, sudah saya apa namanya? Sudah saya apa nih? Perbesar gitu ya. Cuma di OBS di sini masih belum nampil. Nah, di sini perlu kita atur ya Bapak Ibu. Coba kita lihat materi PPT. Nah, klik 2 kali PPT. Nah, ini kita pilih
PowerPoint yang ini, yang show. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kita pilih yang tadi itu Bapak Ibu, itu merekam apa namanya? Sebentar. Merekam layar kita ini, merekam layar ya. Jadi kalau kita buka apa maka nampil di sini. Oke, mungkin saya kembalikan aja ke yang tadi aja ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya bedanya Bapak Ibu. Nah, ya, baik. Nah, silakan bahan-bahan yang seperti ini nih Bapak Ibu perlu dipersiapkan. Misalkan ada Sway misalkan ya, Microsoft Sway bisa kita gunakan. Nah, jadi mana tadi? Aduh. Halo Pak Sugeng. Iya Pak Noval. Iya. Gimana Pak Noval? Iya, ini kursor. Ya. Oh, bentar. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan Pak sampai di sini? Oke. Baik, kita buka pertanyaan ke Pak Noval. Rekan-rekan yang Ya, mau silakan Pak. bertanya, kami persilakan. Bisa menggunakan chat atau Bapak Ibu bisa langsung di unmute mikrofonnya, kemudian ajukan pertanyaan. Kami persilakan. Saya stop sharing dulu ya. Oke, Nanti silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas Noval mohon maaf, mohon informasi. Kalau pada saat menampilkan PPT, kita menjelaskan hanya keluar suara saja atau kamera kita muncul, Mas Noval. Terima kasih. Ya, baik Bu, sama-sama. Monggo Pak Noval langsung. Jadi tergantung tadi di pengaturan OBS-nya ya, Bapak Ibu. Sekali lagi di OBS tadi di bagian materi kita itu menampilkan apa aja gitu ya. Oh, gelap. Bentar Bu, saya stop. Oke. Bentar ya. Kameranya Pak Noval mungkin bisa dihidupkan. Oke, nah ini saya share. Gimana, sudah terlihat Pak Sugeng? Oke, sudah Pak. Bentar masih di bagian start. Oke, sudah Pak, silakan. Ya, di bagian materi Bapak Ibu, ini kan cuma ada 3 ya, ada logo Surabaya, ada running text, kemudian ada PPT. Maka yang direkam, yang terekam menjadi video, ya ini yang di bagian program ini. Ya ini nanti hasilnya. Kalau kita menambahkan web kamera di sini, di pojok kanan ini, maka ada web kameranya, ada kamera kita gitu ya. Nah, supaya lebih paham, ini saya stop sharing dulu, stop record maksudnya nih, stop record. Coba kita lihat hasilnya kira-kira seperti apa gitu ya. Di sini. Oke, caranya kita pilih di sini Bapak Ibu. Kemudian masuk di video. Nah, ini ya hasilnya. Jadi, apa yang kita setting di OBS itu adalah yang akan kita rekam gitu. Misalkan saya tidak maulah pakai video pembuka apa nih, pakai video kamera nih.
nggak mau saya misalkan. Boleh aja, enggak apa-apa ya. Jadi misalkan langsung materi aja, kemudian di sini nampil orangnya gitu. Atau tanpa ini misalkan, tanpa video ini bisa nggak? Video web kamera bisa aja di sini Bapak Ibu, bisa aja langsung ke materi misalkan lebih mudah juga. Kemudian di sini ada videonya. Nah, jadi gitu Pak jawabannya. Jadi tergantung kita men-settingnya gimana gitu ya Bapak Ibu. Kalau di sini kan cuma menampilkan PPT, kemudian ada running text, dan di atasnya ada apa ini? Logo. Ya, nanti yang akan terekam ya cuma 3 ini, yang nampil di sini aja yang terekam. Karena di sini saya tidak ada kamera saya, maka tidak ada lah di sini. Nah, tapi kamera saya kan ada di sini. Nah, gitu ya. Sebentar saya coba buka hasilnya. Ini hasilnya ya Bapak Ibu, ada di video nih. Jadi Pak Sugeng mohon maaf ya karena laptopnya memang tidak pernah saya buka. Iya, Pak. Iya, dan kebetulan yang satunya aduh ya Allah. Jadi terkendala ini ya, lemot. Nggih, nggak apa-apa, Pak. Yang penting jalan Kak Noval. Iya. Oke, jadi itu Bu siapa tadi namanya ya? Saya lupa. Ibu Iya, Mas Noval, Bu Titin dari SMP 9. Ya, baik Bu Titin. Jadi begitu Bu Titin ya. Ya, berarti kita itu di web kamera, kita ngomong PPT 1 sampai 5 misalnya, itu kita rekam di web kamera itu. Baru iya, nanti, terekam. gitu. Terekam. Oh iya. Berarti ngerekam dulu di web kamera, baru di recordnya keluar suara kita gitu ya? Iya. Nah ini nih. Oh iya. Ini video saya, nih, enggak jalan-jalan nih Bu. Oke, ini sudah ya. Pastikan bahwa di sini sudah muncul. Nah ini Bapak Ibu hasil rekamannya ya. Ini artinya sudah merekod. Nah ini ada 8 detik Bapak Ibu. Nah ini kita sambungkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Nah pada kesempatan kali ini Pak Noval akan berbagi materi kepada kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup misalkan ya. Namun sebelum memasuki materi, mari kita simak dulu video kebiasaan baru kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sambil Bapak Ibu menyampaikan seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo, yo ayo ayo, yo ayo. Nah, pada bagian materi ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh membuka PPT-nya. Biarkan OBS ini merekam secara sudah, kita buka PPT-nya aja langsung. Nah, misalkan mau diperbesar seperti ini. Nah, juga boleh ya. Boleh diperbesar seperti ini. Nah, jadi di sini nanti ya. Gimana? Bu Titin, sudah ada gambaran kira-kira dari video yang ditampilkan dari hasil record barusan? Jadi Bapak Ibu sekali lagi, yang direkam itu adalah di bagian program ini ya.
yang terekam di bagian program ini. Yang di preview ini adalah scan apa yang akan ditampilkan, gitu. Misalkan saya akan menampilkan scan ini, ya tinggal kita klik transisi. Nah, kembali, ya kan? Misalkan akan menampilkan video pembuka, ya klik aja scan video pembuka, kemudian kita klik transisi. Nah, ini yang direkam oleh OBS. Nah, inilah kelebihannya ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi yang lain sih, pakai Bandicam kan bisa juga tuh kayak gitu. Cuman Bandicam itu terbatas. Bandicam itu tidak bisa kita mengcustom memberikan animasi teks bergerak gitu ya. Kemudian di Bandicam juga kita tidak bisa memindahkan web kamera posisinya di mana. Jadi terbatas, sangat terbatas. Ya, dengan OBS ini Bapak Ibu, jadi kita bisa membuat video tanpa harus istilahnya itu menyiapkan teks, kemudian merekam, setelah itu editing. Nah, jadi modalnya ini Bapak Ibu sekali lagi, modal OBS ini adalah konten dari Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu punya konten apa yang mau ditampilkan, nah itu adalah kuncinya. Gitu ya. Seandainya PPT pun bisa. Dan PPT jauh lebih menarik kalau PPT-nya itu misalkan ada animasinya gitu ya. Kemudian ada jadi tidak hanya statis kayak punya saya itu kan statis cuma tulisan, kemudian cuma ada gambarnya, cuma gitu-gitu. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Noval. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, kami persilakan. Monggo. Oke, Pak Noval. Ya. Ini ada pertanyaan di grup chat, Pak. Tanya ke Mas Noval boleh? Oke. Halo. Ya. Monggo. Mau tanya ini Pak, saya mau tanya ke Mas Noval. Tadi setelah ditampilkan kok suaranya delay kayak gitu. Jadi gerakan bibirnya Mas Noval dengan suara yang keluar tadi nggak bareng gitu. Terus cara ngeditnya gimana, Mas? Iya. Monggo, Pak. Itu delay sebenarnya kan gara-gara kita video conference ya Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak Ibu dapat file langsung dari saya, itu tidak delay. Gitu. Oh gitu. Paham jadi ya? ini Jadi tadi karena ada filter X gitu ya. Ya karena Zoom, karena yang kita pakai ini. Jadi saya menampilkan videonya menggunakan Zoom. Seandainya file ini saya serahkan ke dijalankan di laptop Bapak Ibu, maka tidak ada delay. Gitu. Terus Mas, ini pertanyaan saya lagi. Saya pengen diulang untuk bagaimana caranya menghilangkan background-nya foto yang di tadi kan Mas Noval nampilkan PPT yang ada fotonya Mas Noval yang tanpa background ya, maksudnya ditempel di situ. Bisakah dibuat di sini di OBS? Yang background yang mau dihilangkan yang mana? Anu Bu siapa ya? Bu Santi. Jadi loh Mas, kan waktu awal itu Mas Noval background-nya abu-abu ya, itu waktu awal sebelum dirubah. Yang realnya tadi kan background-nya abu-abu. Yang kata Mas Noval akan lebih bagus itu kalau background-nya hijau gitu tadi lah Mas. Oh iya betul, background-nya hijau. Saya minta untuk diulang caranya untuk menghilangkan background-nya sehingga tampak profil Mas Novalnya saja tadi. Saya tadi hatiin tapi pikiran melayang sehingga enggak bisa. Baik Bu, baik ya. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Nah, ini ya sudah terlihat Bu. Ntar saya. Ya.
Tadi Salon kan aktif. ini Mas Novel sekarang kan background-nya ungu nih ya. Apa nih ya? Yang background Iya. dari background yang tadi. Nah, Oke. sebelumnya tadi kan Mas Novel background-nya polosan tembok rumah kayak gitu. Oke, Jadi yang itu ini yang ingin saya tanya. ya, saya kembalikan ke asal gitu Bu ya. Jadi saya delete aja dulu. Nah ini ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh aja. Nah, saya ulangi lagi supaya lebih mahir. Web kamera ya. Jadi di scan ini itu akan menampilkan kamera di kamera kita gitu ya. Kita klik tambah di sini Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan background dulu nih. Nah, background kan berupa image, maka kita pilih image. Tulis di sini namanya background. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Kita pilih file background-nya dulu. Nah, ini background ya Bapak Ibu. Oke, open. Dah muncul nih. Klik OK. Nah, selanjutnya ini di drag aja. Nah, seperti ini. Paham, oke. Oke, selanjutnya karena saya tadi kan buat frame, Bu. Jadi saya itu sebetulnya bisa aja langsung kita pilih ini ya, menampilkan kamera web. Nah, ini webcam plus tanda plus video capture device. Nah, ini diklik. Klik OK. Nah, ini muncul ya wajah saya, Ibu. Ya, kan ini yang asli ya, background-nya yang asli. Kita klik OK. Nah, seandainya ini saya taruh tengah gini ya, maka menjadi sebuah apa ya, kurang menarik gitu. Artinya semacam gambar ditempel-tempel aja gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya maksudnya ya. Jadi supaya kesannya ini lebih bagus, estetika gitu, maka saya buatkan frame. Nah, cara membuat frame tadi kan sudah saya buat di ini, di PPT tadi. Nah, kita tambahkan frame-nya. Frame itu kan berupa image. Nah, image saya tulis di sini frame. Nah, kita browse aja. Apa nih? Tadi webcam kalau nggak salah. Nah, ini kan frame-nya, Ibu ya. Warnanya apa nih? Hijau kan? Nah, warnanya hijau nih. Jadi frame ini, oke saya kecilkan gini. Saya naikkan ke atas. Seperti inilah kira-kira. Nah, hijau ini bisa kita ubah warna apa, bisa kita hilangin. Supaya yang tampil di belakangnya itu adalah web kamera kita. Gitu ya. Jadi yang hijau ini kita hilangin. Supaya yang tampil di belakang itu ini adalah web kamera kita. Nah caranya, frame ini kita aktifkan, kita klik. Sampai berwarna frame apa ini berwarna merah ya. Klik kanan, ini caranya Ibu klik kanan. Pilih filter. Nah, di sini ini ada tanda plus ya. Nih, tanda plus. Kalau ini belum terlihat caranya, arahkan ke atas sampai muncul anak panah ke atas ke bawah. Nah, kita tahan, kita kecilkan gini Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya ini geser aja. Nah, di sini kita pilih tanda plus, kemudian kita pilih chroma key. Nih, saya ulangi lagi. Klik tanda plus, kita pilih chroma key. Dah klik OK. Maka secara otomatis background hijau tadi ini akan hilang. Seandainya background-nya itu biru, maka kita bisa pilih blue. Kalau ungu, magenta gitu ya. Nah, sudah setelah itu kita close. Nah, udah kan Ibu nih sekarang? Ya. Nah, tapi di belakangnya ini kan ini, kamera ini kan masih kelihatan nggak bagus. Kita posisikan, taruh di belakangnya frame. Kita lebarin. Nah, jadi kesannya gimana tuh? Nah, jadi ada frame-nya kan sekarang? Iya. Oke. Paham ya kira-kira ya, Bu ya? Nah, seandainya background tembok saya ini hijau gitu, maka dengan cara yang sama tadi, klik di bagian
kamera ini ya, kamera ini, klik kanan, filter, kemudian ada tanda plus di bawah ini, kita pilih chroma key. Nah, klik OK. Nah, ini tidak berubah warna, tidak hilang, karena bukan berwarna hijau gitu. Ini kan warna apa? Ini tidak jelas warnanya ya. Nah, agak biru-biru kurang ini ya. Coba. Seandainya ini backgroundnya Mas Noval ini hijau, ini ya Mas ya, langsung hilang gitu ya? Iya, seandainya ini hijau, maka otomatis langsung hilang. Gitu. Saya pilih blue. Ya, ini bisa kita atur-atur nih. Nah, oke, seperti inilah kira-kira. Kita close. Nah, udah, nih kita posisikan. Oke. Nah itu, gimana? Sudah kayak masuk di TV gitu Bu ya. Ada boxnya, ada listnya, ada frame-nya gitu. Tinggal kita ngomong aja, menjelaskan gitu ya. Nah, seandainya web kamera ini mau dimunculkan di materi, bisa juga di sini dipilih materi ya. Oh, ini tadi sudah close nih PPT. Nah, ini saya arahkan ke Chrome ya. Dah, misalkan saya arahkan ke Chrome. Jadi materinya nanti di Chrome. Nggak apa-apa. Nah, kalau ini ingin menampilkan video di sini, ya tinggal tambah aja, Bu. Tanda plus, video capture sini, kemudian klik OK. Nah, ini setelah itu ini digeser sini, agak ke bawah nih. Nah, seperti ini. Tapi ini kan masih ada background, jadi kan kurang bagus gitu ya. Sehingga informasi yang ada di belakangnya kan terhalangi oleh background ini. Nah, background ini bisa hilang kalau backgroundnya hijau dengan menggunakan filter chroma key. Ya, gitu. Nah, agar lebih terlihat mungkin 30% lah ya. 30% lah, seginilah. Jadi ini menandakan bahwa ini saya nih yang buat gitu. Ya bukan orang lain ya, ada kamera saya di sini gitu ya. Terus setelah itu kita beri efek, klik kanan, filter, kemudian kita pilih di sini chroma key ya. Nah, ini blue misalkan. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Nah, tak close. Nah, gimana? Tuh, sudah terlihat kan transparan di belakangnya ya kan? Ya ngomong aja di sini gimana. Nah, lihat anak-anak itu coba kita lihat. Nah, sambil mengarahkan mouse-nya di PowerPoint misalkan. Gitu. Jadi begitu kira-kira Ibu. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih Bu Dewi, Pak Novel terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain kami persilakan jika ada pertanyaan. Di grup chat Pak Novel ada satu pertanyaan, mungkin bisa saya bacakan Pak Novel. Saya tidak. Iya Bapak. Chat ini. Izin bertanya. Bentar Bu. Dari siapa nggih? Dari Ibu Ulin. Monggo silakan. Bu Ulin Mas silakan. Novel mau bertanya, itu antara silakan. Webcam dan materi. Saat di materi itu berarti kita kan setelah video tadi ya, video pembuka, kemudian ke web kamera. Betul. Kemudian ke materi. Nah, saat di materi itu PPT-nya itu jalan, kita jelaskan, slide-nya berganti-ganti atau bagaimana nih? Iya bisa seperti itu. Jadi ini tergantung ini ya tadi ya, tergantung mereka. Jadi begini Bapak Ibu, teknisnya sebelum di-record Bapak Ibu harus nyoba dulu gitu ya. Misalkan saya next, kira-kira di bagian sini ya, oke studio mode, di bagian sini nanti berubah tayangan nggak kira-kira gitu. Paham ya, Bapak? Kalau misalkan setting dulu ya, PPT-nya ya, jadi sebelum di-record pastikan dulu berjalan baik gitu, baru di-record. Paham ya Bapak Ibu ya maksudnya ya? Kalau misalkan begini
Nah, misalkan begini, jadi masuk ke Ya. slide 2, tidak apa-apa juga. Gitu. Tidak apa-apa juga seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa jadikan PPT ini menjadi mode PDF misalkan ya. Kemudian nanti ditampilkan di Chrome. Juga boleh di-maximize. Misalkan tampilan Chrome-nya ini, contoh ini ya. Bapak Ibu, saya maximize ini menjadi berapa? Bisa nggak ya? Mana? Lupa saya caranya menjadi ini kali ya. Nah, gini ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi di OBS maka secara otomatis terlihatnya seperti ini tuh. Berarti ngeceknya di previewnya dulu ya Mas ya? Ngeceknya di Iya. preview, nanti kalau udah keren diulang kayak gitu, iya gimana? Atau yang di preview itu langsung di record gitu? Preview ini adalah istilahnya tuh daftar antrian gitu ya. Tampilan mana nih yang berikutnya akan ditampilkan gitu ya. Misalkan nih tampilan berikutnya video pembuka. Ya sudah kita klik video pembuka. Yang direkam kan ini di program ini kan. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke transisi. Nah, sudah masuk di video. Nah, ternyata video ini selesai. Apa nih sekarang? Ya web kamera misalkan ya. Nah, ini kita klik web kamera, kemudian kita transisi. Nah, udah nih. Berarti ini yang direkam gitu. Oh, nah, Bapak Ibu, semakin banyak scan di sini, itu maka semakin banyak kontennya nanti gitu. Tergantung kreasi dari Bapak Ibu sendiri. Misalkan tidak hanya memberikan materi game Kahoot misalkan, ayo simak game Kahoot berikut. Buatlah di sini game, tambah scan baru, tulis di sini Kahoot misalkan. Kan gitu. Iya. Nah, kemudian di bagian source-nya nanti video capture-nya kita arahkan ke Kahoot. Seperti itu. Coba Mas. Berarti coba plus ya. dulu ya. Plus. Ya, plus kemudian source capture ya. Capture. Nah, saya tulis quiz Kahoot. Quiz Kahoot. Oke, nah ini Kahoot itu kan di Chrome ya kan? Nah, kita masuk di Chrome aja sini. Ya. Nah, namun sebelumnya di sini Ibu. Ya. Nah, ini gimana cara biar tidak nge-zoom nih gimana ya Google Chrome? Jadi intinya buka di Chrome, disiapkan dulu misalnya gitu ya? Iya, betul gitu. Ya, gitu. Ada yang bisa bantu kah, Bu? Nih, saya lupa caranya nih. Oh, keluar dari ya. Kita buka Kahoot di sini, boleh ya? Kahoot. Nah. Sudah di OBS nanti di bagian Chrome itu kita arahkan ke Kahoot ya. Tantan. Kok Kahoot ya? Sampai Mas. Ya. Jadi di sini sudah Kahoot ya Bapak Ibu, maka di sini di OBS juga ikut tuh. Nah. Jadi ikut tampilan di sini. Seandainya di Chrome ini saya pindah tab di sini, maka di sini juga akan pindah tab. Gitu. Nah, ya kan? Berubah YouTube ya, Bapak Ibu. Oh iya. Nah, ya, kalau ini Kahoot, pastikan bahwa di preview ini isinya Kahoot, gitu. Berarti kita klik tab Kahoot ini. Nah, baru setelah itu kita transisi. Nah, jadi deh. Gimana? Paham ya kira-kira Bapak Ibu? Ya, oke. Berarti bisa juga dari YouTube kita ya, Mas Noval ya. Misal kita sudah ada YouTube, tinggal dimasukkan situ aja ya.
Bisa, betul. Oke, makasih. Bisa. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Baik. Mas Noval, saya ikut-ikutan panggil Ya. Mas ini. Kayaknya sudah jam 15.28, Pak Noval. Mungkin saatnya, iya betul. Jadwal kita kan sampai jam 15.30. Mungkin untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum diakhiri mungkin ada penugasan atau ada hal-hal yang ingin Pak Noval sampaikan, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi Bapak Ibu nanti harapan saya, Bapak Ibu buatlah satu video gitu ya, video. Jadi ada video pembuka seperti ini. Nanti file video pembukanya saya kirim ya, kebiasaan baru ini kan produknya kementerian. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga buat, kalau misalkan tidak menggunakan web kamera di sini, minimal ada wajah Bapak Ibu di bagian materi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi memang ini nggak gerak ya Mas Sugeng nih. Iya Pak. Karena ini bentrok dengan yang ada di sini nih. Nah, yang ada di kamera ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan dipilih nanti buatlah video mulai dari pembuka, kemudian materi, kemudian nanti kembali lagi ke penutup. Nah, penutupnya kan di sini nih. Oke. Sampai ditutup di bagian dari web kamera ini. Gitu. Nah, untuk asetnya, Bapak Ibu tadi silakan dicatat, aset background sesuaikan aja dengan keinginan Bapak Ibu sendiri, bisa memilih di freepik.com. Nah, ini freepik.com. Carilah background di situ. Kalau saya tadi kan backgroundnya saya pilih yang ini. Nah, untuk frame, nah Bapak Ibu tadi saya menggunakan frame berwarna hijau, tujuannya supaya warna hijaunya itu bisa dihilangkan. Tuh. Silakan nanti misalkan nih frame-nya saya bisa nggak menggunakan kayak mock-up komputer, boleh. Layar PC misalkan, boleh. Yang penting di bagian layarnya nanti berwarna hijau atau biru, sehingga di bagian layar itu yang akan tampil adalah video kita. Jadi hijau atau birunya itu akan kita hilangkan. Itu ya. Nah, untuk yang berikutnya nanti Bapak Ibu kita belajar untuk broadcast. Broadcast ke media sosial, Facebook, kemudian nanti kita broadcasting ke YouTube channel kita sendiri. Jadi untuk siaran langsung ya Bapak Ibu. Oke, itu saja. Jadi tugasnya sekali lagi Bapak Ibu buatlah video sederhana. Ya, nanti bisa memanfaatkan PowerPoint. Kemudian di situ ada video pembuka, saya kasih video pembukanya. Nah, web kamera sediakan pilih background, kemudian menampilkan kamera, menampilkan video kamera, dan ada frame-nya supaya kesannya lebih bagus. Oke, seperti itu. Kalau bisa lebih dari ini, itu tambah bagus saja. Jadi Bapak Ibu, ini bukan ukuran ideal gitu ya. Akan tetapi kreasi dari Bapak Ibu saya yakin jauh lebih ini ya, lebih besar dari ini atau lebih jauh dari ini. Gitu. Ini hanya gambaran aja. Mungkin itu Pak Sugeng yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih, sekaligus mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Sugeng, karena mestinya tadi saya lebih lancar dengan laptop saya yang satunya. Jadi jujur ini kosong semua Pak, itu. Jadi belum ada isinya ini. Alhamdulillah lancar, luar biasa. Ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu, terima kasih pengurus IGI Kota Surabaya, wabil khusus ke Kakak Atiko yang telah memberikan kesempatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, terima kasih banyak atas bantuannya Pak Bagus. Terima kasih Pak Noval Abdillah atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat, peserta diklat kita pada hari ini sudah menangkap inti dari materi kita pada hari ini, dan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Noval tadi, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu praktekkan mulai dari pertama menginstal aplikasi, kemudian sampai membuat sebuah video sederhana.
Nanti untuk hal-hal yang masih mau dipertanyakan Bapak Ibu bisa dilanjutkan melalui grup chat. Jadi misalkan Bu Dewi Nurmalasari yang ingin bertanya lagi, insya Allah bisa dilanjutkan di grup chat Bu Dewi, okay. Insya Allah nanti bisa kita diskusi lebih lanjut di sana. Karena mohon maaf untuk waktu pada kesempatan yang pertama ini kita batasi sampai jam 15.30 dan sekarang sudah jam 15.34. Saatnya kita mengakhiri pertemuan kita untuk sesi yang pertama. Baik Bapak Ibu peserta yang sangat saya hormati, insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan Mas Noval Abdillah pada tanggal 3 Agustus tahun 2020 pada jam yang sama. Siap. Oke. Pak Bagus mungkin ada yang ingin disampaikan? Monggo Pak Bagus. Mungkin ada pengumuman dan sebagainya, kamu persilakan. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Mungkin nanti akan ditambah untuk tugas, Pak Noval bisa share di grup apa tugasnya, jadi nanti kalau perlu kantong tugas, siapkan kantong tugas, jadi nanti lebih enak Pak Noval. Siap Pak, siap. Ya, jadi gitu Pak Sugeng. Terus kemudian untuk teman-teman, kemungkinan nanti kita akan batasi, dalam artian, kasihan juga Pak Noval sibuk, nanti kita akan koordinasi, setiap hari ada jam konsultasi, jadi nggak tiap hari sampai 24 jam. Jadi istilahnya kita akan batasi Pak Noval, jadi jam berapa sampai jam berapa kita bisa konsultasi. Soalnya kalau nggak gitu, biasanya teman-teman kalau sudah asik itu lupa Pak jamnya. Begitu chat baru kaget, loh iya sudah jam 23.00 gitu ya. Gitu. Jadi kita batasi Pak mungkin. Oke, siap. Terima kasih Pak Bagus. Jamnya, jadi supaya lebih enak. Pak Noval juga enak, pada jam sekian saya ada di grup chat ini. Gitu. Oke, nanti kita koordinasi lagi Pak Noval. Baik Pak Bagus. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Bagus, Pak Noval, dan Bapak Ibu peserta yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Insya Allah kita jumpa lagi pada tanggal 3 Agustus. Oleh sebab itu, agar pertemuan kali ini mendapatkan ridha dari Allah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Pak Noval, terima kasih sudah bersedia memberikan materi hari ini. Sama-sama. Terima kasih sudah mendampingi kita pada hari ini, dan Bapak Ibu terima kasih, dan mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan mulai awal sampai akhir kegiatan kita. Insya Allah kita jumpa lagi pada tanggal 3 Agustus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Pak, rekan-rekan. Mohon izin, Zoom meeting akan saya matikan. Ya, makasih Pak Sugeng. Sama-sama Pak Noval.